semuanya, ketemu lagi dengan Kak Ebi. Hari ini kita belajar soal hukum lagi ya, teman-teman ya. Soal hukum yang kita bahas hari ini masih tentang profesi bidan, masih di seputar materi kehamilan. Lanjut soal pertama, perempuan umur 23 tahun, G1P0A0 datang ke BPM untuk perusahaan kehamilan. Dengan keluhan mual muntah terus-menerus, nafsu makan menurun, merasakan nyeri epigastrium, tidak haid selama 2 bulan. Tensi 90/60, nadi 96, suhu 38, dan pernapasannya 18 kali per menit. Nafas tercium bau aseton dengan PPT positif. Nah, jadi nafas tercium bau aseton ini menjadi salah satu kata kunci. Kalau teman-teman sudah paham perbedaan dari emesis, hiperemesis tingkat 1, 2, 3, dan 4, pasti langsung bisa menjawab soal ini dengan gampang ya. Jadi jawabannya yang tepat ini apa? Yang C ya. Jadi hiperemesis tingkat 2. Hiperemesis tingkat 2 adalah mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil hingga mengganggu pekerjaan sehari-hari. Hal tersebut disebabkan oleh keadaan umumnya yang menjadi buruk karena terjadi dehidrasi. Berikut ini tanda gejala yang dialami ibu hamil menderita hiperemesis tingkat 2. Nah, ini kan ada kolom ya. Teman-teman boleh screenshot atau rekam layar, kemudian dipindahkan ke dalam laptop kalian untuk sebagai catatan kalian. Pembeda dari hiperemesis gravidarum tingkat 1, 2, dan 3. Bisa dibaca. Khusus untuk gravidarum tingkat 2, itu dia mual muntah hebat, keadaan umumnya lemah, apatis, nadi cepat dan kecil, lebih lidah kering dan kotor, suhu badan meningkat, mata cekung, ikterik ringan, oliguria, dan konstipasi. Nafas, bau aseton, dan aseton dalam urin ya. Jadi itu jadi kata kunci. Oke. Soal nomor 2. Perempuan berumur 25 tahun, G1P0A0 datang ke BPS pada usia kehamilan memasuki 38 minggu. Ya, dengan keluhan perutnya kencang-kencang. Hasil pemeriksaan tensi, nadi, pernapasan normal, ya TFU 30 cm, kepala sudah masuk pintu atas panggul 2/5 bagian. Hasil pemeriksaan dapat didapatkan pembukaan serviknya 8 cm, selaput ketubannya masih utuh. Diagnosa yang paling tepat apa nih? Fase aktif, infartu kala 1 fase aktif, infartu kala 1 fase aktif dilatasi B ya. Jadi kala 1 fase aktif dilatasi. Infartu merupakan kondisi atau suatu keadaan seorang ibu hamil berada pada tahap persalinan. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi ditandai dengan pembukaan dari 3 sampai lengkap ya, berlangsung sekitar 6 jam. Kemudian di dalam soal sebagian hasil pemeriksaan TFU 30 cm, kepala 2/5 bagian, hasil VT-nya pembukaan 8 cm. Jadi masuk yang B ya, kelas 1 fase aktif dilatasi. Ini gambarnya bisa kalian lihat ya. Soal yang berikutnya. Seorang ibu umur 28 tahun. Ini yang ditanya berapa TBJ. Kalau kalian TBJ baca dulu, dia berapa senti kalau diukur secara McDonald, kemudian kepalanya sudah masuk panggul, itu sudah melewati spina ischiadica atau belum ya. Nih, jawaban yang tepat tuh yang D, 2945 gram. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi teman-teman, di sini ada 3 rumus. Ada yang dikali dengan N-nya itu 13, N-nya 12, dan N-nya 11. Karena di dalam soal ini dikatakan bahwa kepala sudah masuk ke atas panggul melewati spina ischiadica. Spina ischiadica ini berarti dia sudah berada di bawah spina, artinya masuk ke dalam N-nya itu masuk nomor N-nya itu 11 gitu ya. Jadi rumusnya 30 cm McDonald dikurang 11 dikali 155. Dari mana dapat 155? Ini dapatnya dari rata-rata tinggi badan perempuan Indonesia itu di 155 cm, begitu ya. Dapatlah hasilnya 2945 gram. Ini namanya tafsiran. Bisa lebih, bisa kurang. Ini kalian bisa screenshot juga agar kalian belajar di rumah, baca-baca bagaimana tinggi fundus uteri itu harusnya berat badannya udah berapa gitu ya. Oke. Soal nomor 4, seorang perempuan G1P0A0. Ini langsung coba kalian baca di pertanyaan. Apa nasihat yang tepat diberikan? Nah, apa langsung ke fokus ke keluhan? Keluhannya sering BAK pada malam hari. Jadi, apa yang disarankan? Yang disarankan yang E ya, kita mengurangi asupan cairan sebelum tidur ya, biar enggak BAK terus ke kamar mandi pada malam hari. Jadi ada namanya tuh efek lightening ya. Bagian presentasi akan masuk ke dalam panggul dan menimbulkan tekanan langsung pada kandung kemih. Uterus yang membesar atau bagian presentasi uterus juga mengambil ruang di dalam rongga panggul sehingga rongga ruang untuk distensi kandung kemih lebih kecil sebelum wanita tersebut merasa perlu berkemih. Satu-satunya metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi frekuensi berkemih ini adalah
menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dan mengurangi asupan cairan sebelum tidur malam hari ya. Seperti itu. Soal nomor 5, ini tanya apa nih? Tafsiran kelahiran. Nah, berarti kan HPL ya yang ditanya. Yang diketahui di sini umur kandungan sama HPHT-nya. Kalian bisa hitung dengan rumus, ada 2 rumus. Rumus Nigel itu ada 2 rumus ya. Kalau dia HPHT-nya dari bulan Januari sampai bulan Maret, itu dia rumusnya plus berapa ya? Bentar. Oh, juga lupa ya. Plus Nah, ini ya. Jadi kalau HPHT-nya itu Januari sampai Maret, rumusnya itu plus 7, plus 9, plus 0. Kalau HPHT-nya dari April sampai Desember, itu plus 7, min 3, plus 1. Nah, kayak gitu rumusnya. Kalian boleh catat ya. Nanti aku bikin video khusus deh untuk menghitung HPHT dari, menghitung TP dari HPHT. Jawabannya C, yang sekitar 18 November 2018. Jadi ini sama seperti tadi, tapi dia menggunakan rumus plus 7, min 3, plus 1. Ya. Oke, bentar. Nah, kalau di sini dia pada kasus di atas HPHT 11 Februari sehingga HPL pada tanggal 18 November. Jadi rumusnya tetap pakai rumus yang pertama tadi ya, bulan Januari sampai Maret rumusnya plus 7 plus 9 plus 0. Ya. Kan dia datangnya 11 Februari plus 7 berarti 18. Ya, plus 9. Nah, Februari ini tambah 9 jadi berapa? Plus 7 plus 9. 9, 10, 11. Benar ya? Jadi dia November. Tahunnya tetap karena plus 0 ya. Jadi yang di dalam penjelasan ini kurang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat itu plus 7 plus 9 plus 1. Karena dia rentang HPHT-nya dari tanggal 1 Januari sampai Maret. Ya, akhir Maret. Ini ditanya TBJ juga. Kalian dengan rumus yang tadi juga ya. Kalian boleh coba. Nah, ini. Jawabannya sama, 2945. Ini nggak aku baca ya, karena sama, cuman beda soal aja. Tapi intinya sama, mencari tafsiran berat janin. Dengan jawaban yang A, 2945. Kalian bisa pause dulu, kemudian kalian hitung lagi rumusnya dengan cara seperti yang pertama tadi. Ya, oke. Nah, ini sama juga, kalian bisa perhatikan ya spina ischiadica itu yang mana gitu. Jadi biar kalian paham ketika kalian melakukan palpasi, itu kalian sudah mengerti ya. Nomor 7 ya, apa nasihat yang tepat? Kita langsung ke keluhan mengalami keputihan. Nah, kalau keputihan nggak mungkin disuruh mandi air hangat kan. Makanan berserat juga nggak masuk akal. Kalau menggunakan cairan antiseptik tuh dia karena lagi hamil, jadi nggak bisa basing kan. Asupan cairan sebelum tidur juga nggak nyambung. Jadi jawaban yang tepat tuh yang B ya, menggunakan panty liner ya. Jadi ada namanya itu leukoria, adalah sekresi vagina dalam jumlah besar dengan konsistensi kental cair yang dimulai dari TM1. Meski basil ini berfungsi melindungi ibu dan janin dari kemungkinan infeksi yang mengancam, tetapi basil ini merupakan medium yang dapat mempercepat pertumbuhan organisme yang bertanggung jawab terhadap terjadinya vaginitis. Upaya untuk mengatasi leukoria adalah dengan memperhatikan kebersihan tubuh pada area tersebut dan mengganti panty liner berbahan katun dengan sering. Begitu ya. Oke. Nomor 8. Ini yang ditanya apa nasihat? Sorry. Nomor 7, 36. Ini sama ya soal nomor 8. Ya, sama nih. Nomor 9. Seorang perempuan umur 23 tahun, hamil pertama kali datang ke BPM dengan keluhan hampir 2 bulan tidak haid. Mual pusing. Apa pemeriksaan genitalia diperoleh dari vagina tanpa kebiru-biruan? Yang ditanya itu apa nama lain gitu ya dari vagina tanpa kebiru-biruan? Hegar, tanda Hegar, tanda Prischasek, Chadwick, Ballotemen, atau Broad V. Fort Wall. Susah ya. Jadi kalau kebiru-biruan ke arah ungu tuh lebih ke Chadwick ya. Kalian harus paham itu.
Jadi vagina normal tuh dia warnanya seperti ini, kalau Chadwick dia warnanya biru keunguan. Jadi menurut Manuaba 2012 ya, tanda Chadwick itu adalah warna kebiruan pada dinding vagina akibat hipervaskularisasi gitu ya. Oke, soal yang nomor 2 terakhir, perempuan umur 25 tahun, G2P110, hamil 38 minggu datang ke puskesmas, keluhannya nyeri ulu hati. Kemudian pusing, di sini tensinya tinggi 170/110, tapi protein urinnya belum diperiksa. Jadi kita melakukan pemeriksaan apa dong? Pemeriksaan penunjangnya. Udah pasti protein urin. PCT itu untuk HIV, HBsAg itu untuk hepatitis ya. Hemoglobin itu untuk melihat anemia atau tidak. Protein urin untuk melihat apakah kita mengarah ke preeklamsia atau tidak. Glukosa melihat diabetes atau tidak gitu ya. Nah, ini jawabannya. Ini kalau kita pakai protein urin, nanti disuruh pipis dulu, akan ada kertas untuk meriksa kertas kita urin kita tuh lebih ke arah mana gitu warnanya ya. Oke. Nomor 11 ini yang terakhir, perempuan umur 25 G1P0 umur hamil 20 minggu datang ke BPM melakukan pemeriksaan kehamilan, mengatakan tidak ada keluhan. Yang ditanya itu adalah berapa kali ANC minimal yang seharusnya. Ini kalian kalau sering baca buku Kiai warna pink kalian udah tahu ya kan? Minimal ANC itu dilakukan sebanyak 4 kali yang D. 1 kali pada TM1, 1 kali TM2, 2 kali pada TM3 ya. Seharusnya melakukan ANC paling dikitnya 2 kali. Karena sekarang sudah masuk TM2, jadi ya dia harus minimal 4 kali ya. Nah, ini kalian bisa baca ya. Atau kalian bisa foto untuk kalian belajar. Kamu sudah berhasil menyelesaikan 11 soal bersama KB tentang soal kompromisi bidan. Akan ada soal-soal lain, jangan lupa subscribe YouTube KB. Terima kasih.